Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ISO, IT and Related Technologies. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Valencia Reva. Saya akan menjelaskan apa itu ISO atau IEC 27001. Jadi itu diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electronical Communication atau IEC menerapkan persyaratan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengoperasikan, memantau, memelihara, dan meningkatkan ISMS secara berkelanjutan, dan tujuannya untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam organisasi, membantu organisasi itu sendiri untuk mengelola resiko terkait keamanan informasi, dan memberikan jaminan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi keamanan informasi, bersifat generik sehingga dapat diterapkan oleh organisasi publik maupun swasta, baik profit maupun non-profit, terlepas ukuran atau kompleksitas bisnisnya. Terus mencakup persyaratannya umum untuk pengelolaan resiko keamanan informasi yang dirancang untuk dilengkapi dengan kontrol spesifik yang sesuai dengan lingkup dan konteks masing-masing organisasi, merupakan acuan standar internasional yang paling banyak digunakan dan diakui secara global untuk manajemen keamanan informasi yang efektif. Lalu tujuannya? Tujuannya itu untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi ISO atau IEC 27001 ini. Bertujuan untuk membantu organisasi melindungi informasinya dari ancaman keamanan informasi yang dapat mengakibatkan kehilangan atau kerusakan data. Yang kedua, mengelola resiko terkaitnya keamanan informasi. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Dan keempat, meningkatkan kinerja keamanan informasi. Keempat, membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, mengontrol biaya. Implementasi ISO atau IEC 27001 dapat membantu mengendalikan biaya terkait keamanan informasi secara lebih efektif melalui manajemen risiko berbasis. Lalu ada konteks organisasi. Konteks organisasi yang pertama merujuk pada perusahaan, institusi, atau entitas lain yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua bisa berupa perusahaan komersial, organisasi nirlaba, dinas atau lembaga pemerintah, dan sebagainya. Lalu konteks organisasi itu sendiri adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuannya. Dan yang kedua mencakup struktur, aktivitas, tanggung jawab, proses, sumber daya, dan lingkungan organisasi. Lalu ada persyaratan untuk memahami konteks organisasi itu sendiri, yaitu menentukan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi, menentukan pihak-pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan bagi mereka. Yang kedua, menentukan persyaratan mana yang akan dipenuhi melalui manajemen keamanan informasi. Terus dengan memahami konteks organisasi, ISO atau IEC 27001 ini bertujuan agar sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi, dan yang kedua, resiko dan peluang teridentifikasi dan dikelola dengan tepat. Lalu yang ketiga, manajemen keamanan informasi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu ada ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi. Fungsinya fungsi area bisnis, lokasi geografis organisasi yang tercakup. Yang kedua, informasi dan aset informasi yang perlu dilindungi meliputi data, perangkat keras atau lunak, jaringan, fasilitas, dan orang. Boundary atau batasan, sistem informasi dan teknologi yang relevan, ancaman dan resiko keamanan informasi yang spesifik bagi organisasi, standar, peraturan, persyaratan, kontrak yang mengatur keamanan informasi.
Lalu ada juga tanggung jawab manajemen atas keamanan informasi, ada sumber daya manusia, teknologi, keuangan yang dibutuhkan, ada layanan pihak ketiga yang terkait outsourcing dan interdependensinya, tempat lain di mana diperlukan manajemen yang konsisten, konteks organisasi dan resiko bisnis yang berpengaruh, kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan, faktor lain yang relevan seperti rencana kontinuitas bisnis. Lalu ada sistem manajemen keamanan informasi. Informasi Security Management System atau ISMS merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang meliputi struktur, rencana, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya mencakup persyaratan umum yang harus disesuaikan dengan konteks organisasi dan resikonya. Membagi tanggung jawab secara jelas antar unit organisasi terkait keamanan informasi. Memberikan landasan bagi peninjau kinerja, audit, dan peningkatan berkelanjutan. Tujuannya adalah melindungi aset informasi organisasi dari kerusakan, kehilangan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penggunaan tidak sah. Implementasinya harus sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen merupakan faktor kunci keberhasilan sistem manajemen keamanan informasi. Manajemen puncak top manajemen bertanggung jawab memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem. Manajemen puncak wajib menunjukkan komitmen dengan menetapkan keamanan informasi dan tujuan keamanan. Kebijakan dan tujuan keamanan harus sesuai dengan tujuan bisnis organisasi serta mencakup komitmen memenuhi persyaratan. Manajemen puncak bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan sistem. Kepemimpinan dan komitmen. Tanggung jawab dan wewenang pengelolaan sistem juga harus ditentukan dan dikomunikasikan. Manajemen puncak memastikan integrasi persyaratan sistem ke dalam proses bisnis organisasi. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen keamanan informasi yang efektif ke seluruh jajaran. Memberikan dukungan dan arahan kepada seluruh jajaran agar dapat berkontribusi terhadap sistem. Memastikan evaluasi kinerja sistem dilakukan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kebijakan keamanan informasi merupakan komitmen tertulis manajemen puncak terkait manajemen keamanan informasi. Kebijakan ditetapkan, dikomunikasikan dan dipertahankan oleh manajemen puncak. Kebijakan harus sesuai dengan konteks bisnis, organisasi, dan tujuan keamanan informasi yang ingin dicapai. Kebijakan juga harus konsisten dengan sadar prosedur dan instruksi kerja yang berhubungan. Kebijakan disosialisasikan dan mudah diakses oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Kebijakan ditinjau setiap tahun atau jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi konteks bisnis. Setiap revisi kebijakan harus didokumentasikan dengan jelas. Manajemen puncak bertanggung jawab memastikan kebijakan diterapkan dan dipenuhi di seluruh organisasi.
peran dan tanggung jawab dan wewenang organisasi. Peran, tanggung jawab, dan wewenang berkaitan dengan manajemen sistem harus ditentukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Manajemen puncak bertanggung jawab memastikan sistem memenuhi persyaratan, standar, dan tujuan organisasi. Penanggung jawab sistem informasi security manager bertugas mengkoordinir dan memantau implementasi sistem. Tanggung jawab lainnya seperti manajer risiko, kepatuhan audit internal, dan lain-lain perlu dijelaskan. Seluruh karyawan bertanggung jawab mematuhi kebijakan dan prosedur keamanan yang berlaku. Tim pengelola risiko dibentuk peran dan tanggung jawab dan wewenang organisasi. Tim pengelola risiko dibentuk untuk penilaian dan penanganan risiko. Personil keamanan bertugas mengelola aspek-aspek teknis keamanan seperti enkripsi, firewall, deteksi ancaman. Kepala divisi departemen memastikan kepatuhan di bidangnya, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas harus jelas terdokumentasi dan dikomunikasikan. Manajemen bertanggung jawab memastikan personil memahami dan mematuhi peran dan tugasnya. Perencanaan. Tindakan untuk mengatasi risiko keuangan. Perencanaan merupakan proses untuk pengembangan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan perencanaan adalah menetapkan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ISO IEC 2701 dan mencapai tujuan keamanan informasi. Langkah-langkah perencanaan mencangkup penentuan ruang lingkup kebijakan, proses bisnis, tanggung jawab, sumber daya, dan dokumentasi. Perlu menentukan risiko dan mempengaruhi keamanan informasi dan cara mengelolanya. Rencana harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku lagi. Organisasi, sosialisasi dan pelatihan perlu dilakukan untuk menyiapkan peran penerapan dan operasional sistem. Perencanaan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan dikoordinasikan dengan fungsi terkait. Hasil perencanaan dituangkan ke dalam dokumentasi yang jelas dan mudah diakses. Dokumen perencanaan ditinjau ulang secara berkala untuk menangkap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, penilaian risiko keamanan informasi. Yang pertama, identifikasi aset informasi dan ancaman yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan. Estimasi besaran, dampak, dan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap aset informasi. Penilaian risiko awal dengan mempertimbangkan faktor ancaman, dampak, dan kemungkinan. Penetapan kriteria atau ambang batas risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Selanjutnya,
Selanjutnya, pengurutan risiko berdasarkan prioritas untuk ditangani. Risiko tinggi menjadi fokus. Evaluasi efektivitas kontrol yang ada dan kekurangannya. Rekomendasi kontrol baru atau peningkatan kontrol untuk memitigasi risiko. Pencatatan hasil penilaian risiko beserta risk owner dan target penanggulangannya. Peninjauan ulang penilaian risiko secara berkala atau bila terjadi perubahan bisnis. Next. Perlakuan risiko keamanan informasi. Beberapa langkah perlakuan risiko keamanan informasi menurut ISO IC 27001 adalah yang pertama, penerimaan risiko. Risiko diterima jika tingkat risiko masih dalam batasan atau biaya mitigasi melebihi manfaatnya. Mitigasi risiko menerapkan kontrol baru atau memperkuat kontrol yang ada untuk menurunkan tingkat risiko. Pemindahan risiko, meneruskan sebagian atau seluruh risiko ke pihak lain, misalnya asuransi. 4. Hindari risiko, menghentikan aktivitas yang menghasilkan risiko atau mengubah aktivitas untuk menghindari risiko. Berbagi risiko, membagi tanggung jawab risiko dengan pihak lain tanpa memindahkan risiko. Retensi risiko, menerima dan menanggung risiko tanpa upaya mitigasi lebih lanjut hanya untuk risiko rendah. Pengawasan dan tinjauan ulang, memantau kinerja kontrol dan meninjau ulang perlakuan risiko secara berkala. Pelaporan hasil, melaporkan hasil pengelolaan risiko kepada manajemen. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi dan perencanaan untuk mencapainya. Pertama, menetapkan cakupan, ruang lingkup, dan batasan sistem keamanan informasi, mendefinisikan dan mendokumentasikan aset informasi kritis yang ingin dilindungi, menilai risiko terhadap aset informasi berdasarkan ancaman dan kerentanan, menetapkan indikator kinerja utama untuk setiap tujuan keamanan, mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan untuk mendukung tujuan, menerapkan kontrol keamanan sesuai prioritas risiko untuk mencapai tujuan, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan prosedur, melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap pencapaian tujuan secara berkala, mereview dan meningkatkan kebijakan prosedur kontrol jika diperlukan, melakukan audit internal untuk menguji efektivitas pencapaian tujuan. Selanjutnya pendukung. Sumber daya. Sumber daya mencakup fasilitas, perangkat keras atau lunak, jaringan dan komunikasi, orang atau karyawan dan pihak ketiga, dan keuangan. Sumber daya diperlukan untuk mendukung dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan. Organisasi perlu menentukan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai baik internal maupun melalui outsourcing. Sumber daya terkait teknologi misalnya peralatan firewall, antivirus, enkripsi, data perlu dipertimbangkan. Sumber daya manusia mencakup personil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan informasi. Anggaran dan dukungan keuangan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan, pembelian perangkat, dan kontrak pihak ketiga. Sumber daya ditinjau kecukupannya secara berkala seiring dengan perubahan bisnis dan ancaman. Rencana kontingensi dibutuhkan apabila terjadi kelangkaan sumber daya yang berdampak pada operasional. Selanjutnya kompetensi. Kompetensi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Organisasi perlu menentukan persyaratan kompetensi minimum bagi semua personil terkait keamanan informasi. Persyaratan kompetensi disesuaikan dengan peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing personil. Personil kunci seperti manajemen keamanan, auditor, personil teknis membutuhkan kompetensi spesifik. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan khusus, sertifikasi, atau pengalaman kerja. Organisasi menyediakan pelatihan bagi personil agar memenuhi persyaratan kompetensi. Kinerja personil dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kekurangan kompetensi. Personil dibenahi kompetensinya melalui pelatihan lanjutan bila diperlukan. Dokumen kompetensi personil disimpan untuk merencanakan pengembangan karir.
Selanjutnya, kesadaran. Kesadaran merupakan pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi dan kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur. Tujuannya adalah agar seluruh individu dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keamanan informasi. Organisasi perlu menyusun program kesadaran yang meliputi sosialisasi kebijakan, pelatihan dasar, dan komunikasi berkala. Sosialisasi kebijakan keamanan sebagai bagian dari orientasi bagi pegawai baru. Isu-isu keamanan yang disosialisasikan meliputi ancaman siber, phishing, kepatuhan undang-undang, dan lain-lain. Pelatihan kesadaran disediakan untuk seluruh karyawan secara berkala, misalnya setahun sekali. Tanggung jawab kesadaran didefinisikan dan dievaluasi sebagai bagian KPI individu. Komunikasi tentang isu keamanan terbaru dilakukan secara berkala. Umpan balik dari program kesadaran digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyebaran informasi tentang kebijakan, prosedur, tanggung jawab terkait keamanan informasi di organisasi. Bertujuan untuk memastikan seluruh pihak memahami pentingnya keamanan dan memiliki kesadaran yang memadai. Manajemen senior berkomunikasi secara terbuka untuk menegaskan dukungan akan program keamanan informasi. Setiap perubahan, kebijakan, prosedur, ruang lingkup, sistem dikomunikasikan secara tepat. Berbagai saluran komunikasi formal dan informal disediakan, seperti email resmi, poster, rapat, dan pelatihan. Isu-isu keamanan penting disebarluaskan ke seluruh jajaran, termasuk ancaman dan insiden terkini. Umpan balik dari berbagai pihak mengenai efektivitas komunikasi dikumpulkan. Tanggung jawab komunikasi untuk berbagai aspek keamanan didefinisikan. Kinerja komunikasi dievaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada informasi terdokumentasi secara umum, yang dimana informasi terdokumentasi merujuk pada catatan baik secara elektronik maupun kertas berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi. Dokumentasi ini mencakup kebijakan, keamanan, prosedur, pedoman kerja, manual laporan, hasil audit, dan catatan perbaikan. Dioperasikan, dipantau, ditinjau, dan ditinjau ulang. Dokumen ini dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan, dipelihara, dan dijaga keberhasilannya. Format lokasi penyimpanan tanggung jawab pengelolaan dokumen ditetapkan. Dokumen dikontrol versi dengan diperbarui secara berkala bila terjadi perubahan. Dokumen diinikan dan dipelihara selama periode wajib menyimpan aman. Hak akses tetapkan sesuai kebutuhan tugas dan tanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Selanjutnya ada peninjau manajemen, yang dimana peninjau manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas ISMS yang ditetapkan dilakukan oleh manajemen puncak secara berkala, misalnya setiap tahun sekali, mengkaji kecukupan sumber daya, evaluasi risiko, dan isu-isu kepatuhan yang signifikan. Hasil peninjau manajemen menjadi bahan pertimbangan peninjauan ISMS ke depannya. Lanjut. Sini ada beberapa input peninjau manajemen. Ada laporan hasil audit internal dan eksternal, yang dimana manajemen meninjau temuan-temuan audit dan memastikan tindakan kajiannya. Lalu ada kecukupan sumber daya, apakah sumber daya yang tersedia masih mendukung kebutuhan SMS ke depan atau tidak. Ada perubahan yang mempengaruhi SMS, seperti perubahan bisnis, proses, teknologi, yang berpotensi mempengaruhi risiko. Selanjutnya ada masukan dan pemangku kepentingan, yang dimana masukan dari karyawan, pelanggan, auditor, yang dikaitkan dengan SMS. Lalu ada kepatuhan terhadap peraturan, ini tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lanjut ada evaluasi risiko, yang dimana efektivitas identifikasi, analisis, dan penanganan risiko organisasi. Lanjut ada keluhan dan insiden keamanan,
jumlah dan tindakan lanjut atas insiden serta keluhan yang terjadi. Lanjut, ada kinerja indikator kunci, di mana capaian target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ISM. Lanjut. Ini ada hasil peninjau manajemen yang sama, ada pernyataan komitmen manajemen untuk terus meningkat kinerja ISMS, ada rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan sistem yang teridentifikasi, lalu ada penetapan target kinerja baru untuk indikator-indikator kunci, lalu ada penetapan tanggung jawab pihak yang akan melaksanakan perbaikan, ada jadwal waktu untuk menyelesaikan rencana perbaikan, ada tambahan atau penyesuaian kebijakan dan prosedur terkait SMS, ada penambahan atau pengurangan sumber daya yang dibutuhkan, ada evaluasi efektivitas program kepatuhan dan kesadaran, ada keputusan untuk melanjutkan sertifikasi ISMS atau tidak, ada catatan keputusan manajemen sebagai bukti peninjauan dilakukan, dan ada rencana tidak lanjut peninjau berikut. Lanjut. Selanjutnya ada peningkatan. Di sini peningkatan berkelanjutan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas ISMS secara terus-menerus seiring perubahan lingkungan. Dilakukan melalui proses penilaian risiko yang berkelanjutan, audit internal rutin, umpan balik dari berbagai sumber, itu mencakup perbaikan atas kebijakan, prosedur dan proses, kompetensi, SDM, implementasi kontrol. Perbaikan dapat berupa perluasan ruang lingkup, memperketat kontrol, menambah kesadaran, dan lain-lain sebagainya. Tindakan perbaikan didasarkan pada hasil evaluasi, temuan audit, masukan stakeholder, jadwal perbaikan dicanangkan dan ditinjau hingga tuntas dilaksanakan. Efektivitas perbaikan dievaluasi untuk mengetahui dampaknya sebagai peningkatan kinerja, komitmen manajemen, dan mendukung program perbaikan berkelanjutan. Kecenderungan risiko yang ditimbulkan oleh setiap perubahan juga dievaluasi. Selanjutnya ada ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, yang dimana ketidaksesuaian dapat berasal dari hasil audit, insiden keamanan, keluhan, dan temuan lainnya. Jenis ketidaksesuaian ini mencakup ketidakpatuhan terhadap kebijakan, kegagalan kontrol, pelanggaran prosedur, dan lain-lain. Setiap ketidaksesuaian harus didokumentasikan dengan baik untuk memfasilitasi penanganan. Tindakan perbaikan ditetapkan untuk membersihkan akar permasalahan dan mencegah ulangan, termasuk koreksi, tindak preventif, peningkatan proses, penyegaran pelatihan, dan sebagainya. Manajemen memonitor untuk lanjut secara periodik hingga perbaikan berlanjut. Contoh perusahaan yang menerapkan ISO 27001. Di sini ada PT Bank Mega, TBK atau Bank Mega, sertifikasi ISO 27001-2013 yang diterima oleh Bank Mega merupakan bukti kompetensi yang dimiliki Bank Mega dalam mengelola informasi yang menjadi resource penting dan berharga bagi perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang diakui secara internasional. Terang Guntur. Sebelumnya, Bank Mega menggandeng Synexis Universal, yakni perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber sebagai konsultan untuk melakukan pendampingan dalam proses implementasi ISO 27001-2013 dalam proses sertifikasi ISO 27001-2013. Bank Mega memulai dengan memberikan mindfulness mengenai keamanan informasi kepada insight Bank Mega. Selanjutnya, Bank Mega bersama-sama dengan Synexis Worldwide melakukan proses service evaluation agar dapat menyesuaikan pelaksanaan keamanan informasi sesuai dengan standar ISO 27001-2013. Sebagai tahap akhir, Bank Mega melakukan administration audit untuk memberikan gambaran terkait kesiapan pemenuhan ISO 27001-2013 di Bank Mega hingga mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya, ada manfaat menerapkan standar ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Yang pertama ada perlindungan data dan informasi. ISO 27001 membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko terkait keamanan informasi. Hal ini dapat melindungi data dan informasi penting perusahaan dari ancaman seperti pencurian, kebocoran, atau kerusakan. Yang kedua, ada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Sertifikasi ISO 27001 menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, regulator terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap peraturan, di mana ISO 27001 membantu perusahaan memenuhi persyaratan keamanan informasi yang diwajibkan oleh peraturan atau industri. Kepatuhan terhadap standar ini dapat menghindari denda atau sanksi hukum. Selanjutnya ada contoh perusahaan yang menerapkan ISO 27001 yang kedua, yaitu PT PJB Service. Salah satu perusahaan yang sudah menerapkan standar ISO 27001 adalah PT PJB Service sebagai salah satu anak perusahaan dari PT PJB atau Pembangkitan Jawa Bali yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan lini bisnis dalam memberikan jasa operasi dan pemeliharaan unit pembangkit listrik. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya implementasi ISO 27001, PT PJB Service tidak berlama-lama untuk segera mencari partner yang siap membantu mereka dalam menerapkan ISO 27001, karena dengan berbagai kemudahan dalam mengakses data digital yang semakin canggih ini, pastinya akan memunculkan dampak yang signifikan pada data informasi yang kita miliki. Salah satunya muncul peluang terhadap kebocoran data informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Selain karena pihak lain, kebocoran data yang kita miliki akibat dari kelalaian kita sendiri, karena lemahnya perangkat teknologi yang kita gunakan. Oleh karena itu, PT PJB Service perlu melakukan kegiatan antisipasi dengan adanya upaya peningkatan kualitas manajemen keamanan informasi yang tepat untuk melindungi dan mempertahankan data dan informasi yang dimiliki dari upaya atau tindakan-tindakan ilegal dalam mengakses, membocorkan, menyalahgunakan, dan gangguan-gangguan lainnya yang bisa merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya ada manfaat ISO 27001 bagi PT PJB. Yang pertama ada perlindungan data dan informasi kritikal. Sebagai perusahaan yang menangani informasi sensitif terkait kelistrikan, penerapan ISO 27001 dapat melindungi data-data penting seperti spesifikasi teknis, rancangan sistem, dan informasi pelanggan dari ancaman seperti kebocoran atau pencurian. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Beberapa sektor industri, termasuk kelistrikan, memiliki persyaratan keamanan informasi yang diterapkan oleh regulator. Dengan menerapkan ISO 27001, PT PJB Service dapat memenuhi kepatuhan terhadap peraturan terkait. Yang ketiga, ada kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Sertifikasi ISO 27001 dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap kemampuan PT PJB Service dalam mengelola keamanan informasi. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas proses, di mana penerapan ISO 27001 dapat mendorong PT PJB Service untuk mengidentifikasi dan mengelola proses-proses terkait keamanan informasi secara lebih sistematis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, ada perbaikan berkelanjutan. ISO 27001 menekankan pada perbaikan berkelanjutan, sehingga PT PJB Service dapat terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasinya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman terkini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa, maaf. Udah matiin lah. Gamut nih, gamut. Dah, Ya, terima kasih. kelar, dah.